Aktor dan pengusaha Hamis Daud kini tengah dirundung serentetan tudingan yang terus menyeruak sejak akhir 2023 lalu. Awalnya cuek, kini pihak Hamis Daud tak lagi bisa tinggal diam setelah tudingan makin berkembang liar dan merugikan nama baiknya. Kuasa hukum Hamis Wijayano Hadi Sukrisno dan Sandi Arifin mengungkapkan bahwa pencemaran nama baik terhadap kliennya telah terjadi berulang kali, hingga memutuskan melakukan pelaporan ke pihak berwajib. Lalu apa saja tudingan dan kontroversi yang dialamatkan pada aktor tampan bertinggi 177 cm tersebut? Hamis Daud Willy, lebih dikenal sebagai Hamis Daud, adalah seorang aktor, presenter, dan pengusaha dengan darah campuran Indonesia dan Australia. Pria kelahiran 8 Maret 1980 itu memiliki darah Madura, sementara sang ayah, Daud Willy, berasal dari Australia dan telah tinggal 40 tahun di Sumba, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Masa kecil Hamis Daud dihabiskan di Indonesia. Saat masih berusia 10 tahun, ia sempat putus sekolah karena keterbatasan biaya. Bersama sang ayah, ia tinggal di hutan Sumba selama 2 tahun untuk menyambung hidup. Hamis Daud banyak belajar kehidupan dari kedua orang tuanya, mulai menyukai dunia selancar seperti ayahnya, hingga arsitek karena pengaruh ibunya juga yang membuka bisnis furnitur. Meski sempat putus sekolah, namun Hamis dapat merampungkan sekolah hingga pendidikan tinggi. Hamis sempat bersekolah di Jakarta International School, Bali International School, dan Terrigal High School. Usai lulus dari bangku SMA, Hamis Daud melanjutkan sekolah di Macleay College, New South Wales. Pria kelahiran 8 Maret itu mengambil jurusan pemasaran. Tak berhenti digelar diploma, suami Raisa itu lanjut menempuh kuliah di Southern Cross University. Di sana, Hamis Daud diketahui mengambil jurusan ilmu sosial. Hal ini diketahui dari gelar yang didapat olehnya, yaitu Bachelor of Arts atau BA dari universitas yang terletak di East Lismore, New South Wales. Pada 2017, ia menikah dengan penyanyi Raisa Andriana dan telah dikaruniai satu anak. Sebelum terjun ke dunia hiburan, Hamis menekuni bidang arsitektur dan terlibat dalam berbagai proyek desain. Namun kecintaannya pada alam dan petualangannya mendorongnya untuk mengeksplorasi dunia baru dengan menjadi presenter televisi. Hamis Daud lantas mulai dikenal publik Indonesia sejak memandu acara My Trip My Adventure pada 2013. Popularitasnya di dunia hiburan meningkat pesat setelah merambah dunia akting. Awalnya, ia diajak artis Happy Salma untuk main film indie berjudul Description with Hot Place. Dari sana, setelah melihat bakatnya, Salma kembali mengajak Hamis Daud bermain dalam film Recto Verso pada tahun 2013. Sejak itu, tawaran untuk bermain film berdatangan. Ia lantas dikenal atas perannya dalam film Supernova, Ksatria, Putri, dan Bintang Jatuh 2014. Spy in Love 2016, Trinity, dan Nekat Traveler 2017, hingga film biopik Sang Istri Harta Tahta Raisa 2024. Pada 2022, Hamis mencoba peruntungan baru dengan mendirikan platform daur ulang sampah non-organik bernama Octopus. Peluncuran ini dilakukan di M Block Space Jakarta dan bertujuan untuk mengurangi sampah dengan mendistribusikan limbah yang masih bisa diolah. Sayang perusahaan ini dikabarkan alami kerugian besar. Di luar itu, Hamis Daud yang merupakan seorang arsitek diketahui ia memiliki perusahaan konsultan konstruksi dengan nama Saka yang dibangun bersama teman-temannya. Bersama Raisa, Hamis juga mendirikan coffee shop yang diberi nama Titik Temu. Coffee shop tersebut berlokasi di Seminyak, Bali, dan Cipete, Jakarta Selatan. Di luar karir dan kehidupan pribadinya, sosok Hamis Daud kini tengah disorot atas 3 kontroversinya. Pada akhir tahun 2023 silam, nama Hamis Daud menjadi perbincangan setelah muncul dengan open BO atau sewa perempuan saat berada di Bali. Pria 44 tahun itu dituding kerap menyewa Lady Companion atau LC di Pulau Dewata tersebut. Terkait isu tak sedap tersebut, pihak Hamis Daud yang diwakili manajernya Vitalia Ramona memberikan klarifikasi. Ia membantah adanya tudingan sang aktor yang menyewa perempuan bayaran. Setelah memberikan klarifikasi ini, Vitalia Ramona mengembalikan lagi penilaian tersebut kepada warganet. Terserah aja netizen yang terhormat mau berkomentar apapun, ucapnya. Vitalia Ramona mengatakan tidak akan menanggapi lebih lanjut mengenai isu liar anak asuhnya itu, karena hal tersebut tidaklah benar. Gosip tak enak tersebut awalnya bermula dari cuplikan berita Raisa dengan judul "Sering Dicap Sombong". Raisa ternyata idap anxiety disorder. Berita tersebut kemudian muncul di TikTok dan mendapat reaksi beragam dari warganet.
Namun di antara komentar sejumlah komentar yang ada, salah satu warganet @beyonddevin menulis jika host My Trip My Adventure itu sering menyewa jasa LC yang tak lain adalah teman dari warganet yang menuliskan komentar tersebut. Masih di akhir 2023, Hamis Daud juga pernah dituding tidak menggaji karyawannya hingga berbulan-bulan. Unggahan yang menuduh ayah satu anak itu tersebar di media sosial X. Informasi ini mencuat setelah sejumlah warganet yang diduga pegawai Hamis Daud buka suara dan berkomentar di Instagram resmi milik Octopus. Adapun komentarnya berupa keluhan karena aktor sekaligus pengusaha itu ternyata tidak membayarkan gaji karyawannya hingga berbulan-bulan. Sampai akhirnya seorang warganet di platform media sosial X membuat sebuah utas atau tweet tentang kasus tersebut. Dan isu hangat soal Hamis Daud yang tidak membayar gaji karyawan pun menjadi viral di media sosial. Dalam sejumlah komentar terkait tudingan tersebut, Hamis juga disindir karena asik liburan sementara pekerjanya yang disebut pelestari dikabarkan belum dibayar. Akun X @mutia_stp yang menulis tweet tersebut mengaku banyak warganet yang mengirim pesan langsung atau direct message atau DM ke dirinya. Ia menuliskan warganet yang mengirimkannya pesan berisi aduan dan kabar soal Octopus sudah gulung tikar. Warganet yang mengaku belum dibayar gajinya selama 3 bulan dan Hamis Daud yang kabur saat dipertanyakan soal ini. Hamis Daud melalui manajernya Vitalia Ramona pun sudah melakukan klarifikasi. Posisi Hamis di Octopus sendiri adalah seorang CMO atau Chief Marketing Officer. Adapun untuk gaji karyawan, Vitalia meminta langsung berhubungan dengan CEO atau Chief Executive Officer Octopus yakni Muhammad Ihsan. Bahkan menurutnya, Hamis sebagai CMO juga tidak menerima gaji selama 4 bulan. Lantas apa yang membuat bisnis startup Octopus goyang dan sulit membayar gaji karyawan? Akun Instagram yang kerap mengulas perkembangan startup @e-commerce menyebutkan dalam postingannya, meski terus melancarkan konten pemasaran secara online, Octopus secara mengejutkan ternyata memberhentikan operasional di beberapa kota. Di tengah kontroversi Octopus yang menunggak gaji karyawan, Hamis malah dikabarkan mundur pada Februari 2024. Tepat setahun tudingan sebelumnya berlalu, kini di akhir Desember 2024, pria berdarah Australia itu kembali disorot karena dugaan melakukan pelecehan kepada mantan karyawannya. Kabar miring tersebut mencuat usai seorang pengguna LinkedIn, Anmondi, membongkar alasan di balik kebangkrutan startup yang didirikan oleh Hamis Daud. Tuduhan tadi berawal dari akun X @rekintarad yang membagikan unggahan tulisan Anmondi tentang kondisi perusahaan Octopus. Dalam unggahannya, Ahmad menyatakan bahwa perusahaan mengalami kebangkrutan karena gagal membayar gaji karyawan selama 6 bulan. Edmund Lee yang merupakan founder The Runway Ventures menjelaskan bahwa Octopus mengalami kerugian sebesar $5 juta atau sekitar 81 miliar rupiah. Tanya soal kerugian, Edmund Lee mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan, yaitu Hamis Daud dituduh melakukan pelecehan terhadap karyawan. Usut menyeusut tuduhan ini rupanya sempat ramai beberapa waktu lalu. Namun entah mengapa kasusnya terus meredup dan kini kembali mencuat. Mendapati tudingan tersebut, aktor dan pengusaha itu merespon dengan mendatangi Polda Metro Jakarta Selatan bersama kuasa hukumnya Sandi Arifin. Kehadiran mereka bertujuan untuk menindaklanjuti dugaan pencemaran nama baik yang mencuat setelah tuduhan pelecehan. Hamis Daud yang diduga dikenal sebagai ex-CMO startup Octopus merasa nama baiknya telah dicemarkan dan memutuskan untuk melawan balik melalui jalur hukum. Dalam upaya pelaporan, Hamis Daud menyiapkan bukti dan saksi untuk memperkuat posisinya dalam menghadapi kasus ini. Ia juga menegaskan niatnya mencari keadilan demi menjaga reputasi dirinya serta perusahaan yang dibangunnya. Meskipun Hamis Daud belum memberikan keterangan rinci mengenai permasalahan yang sedang ia hadapi, ia tetap memberikan sedikit informasi. Ia memberikan tanggapan singkat mengenai dukungan yang diberikan oleh keluarganya termasuk Raisa. Kendati mendapat dukungan, Hamis tak memungkiri bahwa dirinya dan keluarga melalui masa yang cukup berat. Pria 44 tahun ini pun memiliki harapan agar permasalahan yang sedang ia hadapi dapat segera diselesaikan pada tahun ini. Ia juga mengakui bahwa ia merasa sangat kecewa dengan terjadinya masalah di perusahaan tersebut dan berharap dapat memulai tahun depan dengan hal-hal yang lebih positif.